Halo, 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 halo. Keduluan gak. Bung Arif, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dengan wabarakatuh. Arif di sini. Dengan DMZ di sini. Bung DMZ apa kabar? Aduh, baik baik Sehat baik ya? ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marketnya better than expected nih minggu kemarin ya. Gue sampai lupa kita bilang apa aja minggu kemarin. Oke, jadi mungkin menunya kita langsung ya. Hmm. Itu terkait dengan pergerakan minggu lalu, terutama tentang BBM subsidi nih. Kemarin ada update-nya lah, atau tidak ada update lah kurang lebih ya. Terus kemudian kondisi di Eropa terkait gas Rusia, terkait harga minyak, terkait ya kondisi di Eropa lah secara keseluruhan. Terus Dan ada inflasi Indonesia ya, dan beberapa inflasi dan data tenaga kerja di US. betul. Terus kemudian kita nanti lanjut ke minggu depan data-datanya ya. Ya, Oke. mari kita mulai. Sip. Ting tung. Ya, jadi Bung Arif, market kemarin Lo itu biasa kita tuh kalau ting tung tuh 2 kali, Din. kenapa tingtung 2 kali? Kan lu biasa lu sekali, gua sekali. Oh, gitu. Kayaknya lu udah mulai gak konsen nih sama perduetan kita. Langsung, Iya. Din. Jadi ya begitulah karena market itu tidak separah yang gue perkirakan. Jadi last week itu diperkirakan dengan Powell yang masih agresif, diperkirakan marketnya akan turun. Tapi ternyata malah biasa aja, Iya. men. Jadi Malah justru IHSG itu ujung-ujungnya ditutup ngetes level 7.200, ditutup di 7177. Sempat ya Dimen ke 700 sempat tuh Din. Iya, Intradaynya. 72 ngintip-ngintip doang, jilat-jilat doang. Ternyata nggak ada apa-apa, dia turun lagi. Turun lagi. Tapi overall masih naik lah hampir 2% loh. Dari Overall. last trade dari 7.132 jadi 7.177. Iya, betul. Dan ya itu tadi sempat ngetes 7.200, ini di luar perkiraan karena yang tadi gue bilang ya minggu lalu gue ngaku salah nih. Minggu Bagus. Minggu lalu pikirin bakal turun. Gue ada tebakan bener gak dari minggu lalu? Enggak. Lo ada tebakan. Ada tebakan BBM bener lo ya? bilang nggak ada berita, Oh, oke. nggak ada asal kusuk. Nggak ada ya, padahal katanya udah ada yang sempet ngantri. Lu itu dulu deh, kita Ya, ngomongin nanti BBM. kita lanjut ya. Ya. Terus kemudian dari rupiah itu juga tadinya gue pikir bakal ngetes 14.950, tapi ternyata Nggak kemana-mana juga ya? Ya dibuka nggak jauh-jauh dari 14.850-an, perlahan naik 14.900, tapi cuma ngetes di 14.900 doang. Habis itu turun lagi, akhirnya ditutup di 14.892 lah kurang lebih ya. 898, 89. Ya, betul 89-an. Jadi kalau kita lihat itu di rupiah itu tertinggi 907. Ya, iya ngetes 900 doang. Habis kayak ngejilat-jilat lagi tadi. ISG ngejilat 7.200. Nggak enak nih katanya. Pas dijilat nggak enak nih. Dia turun lagi. Turun lagi. Gitu. Nah, Bagaimana dengan obligasinya? Di obligasi itu ya, kemarin kan data obligasi data inflasi kapan sih, Dim? Indonesia hari tanggal 1 itu hari Tanggal 1. Rabu ya. Ya, kalau nggak jadi salah. tanggal 1 itu kayaknya pergerakan obligasinya sih kayaknya tidak terlalu banyak bergerak. Kalau kita lihat minggu lalu, pergerakannya cuma di kisaran itu 7 poin, dibuka di 7,2. Ya, Ya kan? 7,21, ditutup-tutupnya menguat sih, 7,15. ya. Dan ini juga ya di luar ekspektasi kita ya tadi. Dan kalau misalnya dilihat sebenarnya kan pergerakan overall market tadinya expect-nya bakal turun, tapi eventually cukup bertahan lah ya. Iya. Bahkan cenderungnya tadi ngetes ISG malah ngetes level 7.200 gitu. Karena memang juga sepi berita, Dim. Nah, sebenarnya dari Indonesia itu ada tadi ya, kita sebut aja langsung yang data inflasi Indonesia ya. Data inflasi Indonesia itu seperti kita dugaan, itu memang agak sedikit melambat dari 4,94, forecastnya di 4,9, eventually 4,69. Ya. Ya mungkin ini indikasi ya harga minyak goreng yang turun, harga telur yang tadinya sempat melonjak gitu kan. Tapi mungkin agak turun. Kemudian yang sebenarnya ini juga yang paling ditunggu sebenarnya bukan data inflasi ini, tapi terkait kabar kenaikan BBM. Yes. Gitu. Yang ternyata sepanjang minggu kemarin tebakan Bung Ari bener. Benar. Nggak ada kenaikan ya. Jadi- emang lu ada bocoran dari Ada. Jadi waktu gue ikut rapat, Iya. Lu kenal Erlangga Hartanto kayaknya Menko. tahu-tahuan doang. Nggak bercanda. Luhut juga kenal kayaknya. Luhut. Wah, kalau gue kenal dia, kita nggak berdua di sini deh. Ya, anyway, tapi kalau
desas-desusnya itu kan kemarin sangat heboh gitu kan. Karena kan di minggu sebelumnya itu, sebelum podcast kita kemarin kan Ibu Sri Mulyani kan sudah ngomong panjang Iya, lebar betul. terkait Terus dengan apa ini apa itu terkait Iya, dengan harga BBM, subsidi perlu, BBM. perlu gitu. mengalihkan subsidi BBM. Betul, ke Dan hal yang di lebih awal berguna. minggu itu juga ada berita tentang bansos. Kenceng banget itu bansos bakal BLT. dibeliin. Iya BLT itu, Iya. bantuan apa langsung, Langsung tunai tunai. ya. Ya itu sangat santer dan pikir oh bener nih dan beritanya kan 1 September bakal naik. Yes. Banyak yang antri bro di Waktu SPBU. Nah, bener tuh ya. Karena kan tanggal 1-nya itu tanggal 30-nya itu si tukang Gojek gua tuh bilang, "Nanti malam bakal rame nih, Pak. Karena besok mau naik harga BBM." Wah, pas gua bilang, "Yang bener, Pak." "Iya." Waduh, kok Dimas belum ada kabar nih, gua bilang. Nah, habis itu katanya udah pada ngantri, Pak. Gitu katanya. Iya tanggal akhir September 31 Berarti- September itu banyak yang ngantri. Termasuk lu. Sampai mana? Enggak, gue udah ngantri beberapa hari sebelumnya. Well anticipated. Iya. Ke Gojek lagi berarti ya. Iya, pas gue masuk tanggal 1 lewat loh, kok masih ngantri juga pagi-pagi gitu. Oh, ternyata belum ada. Bahkan yang BBM non subsidi itu Pertalite kan diturunkan. itu kan. Bukan BBM non Oh, subsidi non-subsidi, itu yang di atas non-subsidi. Pertamax. Pertamax. Dex ya kalau nggak salah ya. Turbo, Pertamax Turbo. Sama apalah gitu. Kalau Pokoknya yang kalau mobil kita pakai itu pecah-pecah kenapa? Nggak sanggup. Iya, nah itu katanya diturunkan malah gitu. Tapi ini mungkin juga terkait ya, harga minyak, harga oil. Harga minyak juga turun kan Im ya? Betul, harga oil ini yang tadinya sempat menjilat-jilat 100 tadi, ini Di bawah 90. Iya, Yang untuk benar. yang Sinaimax, yang brand WTI. yang brand 93 kalau 93. nggak salah terakhir. Nah, itu mungkin ya itu salah satu pertimbangan. Tapi memang kan harga minyak ini volatile ya. Tadinya sempat di atas 100 jauh, 120 gitu kan. Terus sempat di bawah 100, terus kemarin sempat naik sedikit 100. Nah, ini eventually di bawah 100 dan ya ada isu-isu juga bahwa Indonesia nih kenapa kita nggak ngambil minyak dari Rusia. Gitu dimana katanya 30% lebih rendah dari harga internasional lah gitu. Oke, jadi yang kayak gua kabarin lu semalam itu, jadi pertemuan Menteri Keuangan G7. Nah, itu sepakat untuk melakukan price cap Ya. untuk harga minyak dari Rusia. Betul. Nah, ini Ini sebagai antisipasi juga atau sebagai countermeasure dari Rusia yang countermeasure Zari ya sekarang ya. Dari maksud lu? ya pokoknya sebagai Countermeasure. perlawanan lah Perlawanan. dari berita bahwa Rusia menstop suplai gas Ya. ke Jerman dan Eropa. Betul. Jadi ceritanya itu adalah kan dia bilang nih, pokoknya udah setuju harga minyak di cap untuk minyak dari Rusia, ya kan? Terus habis itu gue lihat lagi headline-nya nggak lama kemudian, sejam kemudian apa? Apa ya? Rusia tidak akan mensuplai sama sekali untuk negara-negara yang menyetujui price cap. Iya, inilah permainan-permainan Nah, ini. kan? ya. Nah, terus abis itu gue cari lagi dong, nih, Rusia tuh yang beli minyaknya siapa aja sih yang gede-gede kan? Iya. Unfortunately itu nomor Cina pasti. nomor 1. Cina, India. Nomor 2 aja dulu dong di Apa? Belanda. Oh, Belanda. Belanda nomor 2-nya. Nomor 3-nya Jerman. Oh. Ketar-ketir nggak lo? Iya, Kalau iya, Jerman nggak mau kasih price cap gue lo Iya. katanya. Lu cari sumur sendiri, cari sumur minyak katanya. Gitu. Nah, memang Jerman tuh dari dulu itu udah kasak-kusuk Betul, mencari janganlah. alternatif energi. Sabar. Jangan gitu-gitu banget sama Rusia. Gitu kan, sempet kayak gitu dong nada-nadanya. Betul. Karena kalau enggak langsung sekarang gas gimana gas? Apa nih? Yang supply gas dari Rusia ke Ya itu totally di stop. udah susah banget Dim. Iya. Waduh, menjelang musim dingin lagi. Betul, tapi katanya Jerman itu sudah mensuplai dan sudah mengantisipasi. Tapi tetap aja lah. Itu kalau gas kan pakai minyak, pakai pipa ya Dim ya? Iya, pipa Nostro. Terus dia kalau dapat dari tempat lain bikin pipa baru gitu, sepanjang-panjang alam gitu. Mungkin kayak pipa yang dikalengin kayak apa tuh, kayak LPG itu kan bukan pipa. Ya berarti lu import gas gitu Iya, kan. betul. Atau mungkin alternative source karena di UK itu juga mereka berencana atau udah ada wacana seperti dia mau mencoba Ngepipa. energi nuklir. Ngeri. Gitu. Seperti yang di mana tuh? Di Ukraine itu kan juga ada tuh reaktor Itu nuklir. rame-rame kita jadi cerita nggak jelas. Di Ukraine kenapa ada cerita si itu ya, nuklir ya? Iya, Lagi mereka punya diinvestigate. reaktor nuklir dan itu sempat
terjadi pertempuran lah di sekitar situ. Bukan hancur ke bom. Ya mungkin salah satunya nyerempet lah gitu kan. Oh. Nggak ke bom-bom banget, cuman ya namanya itu kan berbahaya. Iya, Tapi iya, iya. mereka Jadi ibaratnya mainnya berbahaya banget nih tembak-tembakannya gitu. main-main di tempat nuklir. Iya. Nah, jadi kembali lagi ke mana namanya, ke market minggu lalu. Itu kalau gua lihat untuk mantu date nih pesanan lu Dim. Ini nih. Apa? Ya udah silakan. Bung Jadi Arif. kalau untuk sektor energi masih menjadi raja. IHSG ya. IHSG. Jadi kalau kita bagi-bagi members di dalam IHSG groupingnya, groupingnya itu ada sektor energi, industri, properti, consumer dan lain-lain, ada 10. Iya. Nah, Nah, ini ada Ini mantu 11. date ya, ini mantu date ya. Ada 11. Ada 11. Nah, ini yang lo dapatkan dari Bloomberg, dia Yes. update ya. Yes. Nah, sebenarnya ada juga data tuh, kemarin gue udah nemu data kayak gini, tapi dari mana ya kalau nggak salah, BEJ atau dari mana lah, lupa. Itu Nah, mingguan juga. Nah, tapi dia nggak terlalu update, dia Oh. mungkin bulanan atau mingguan lah baru Oke. update. Tapi kurang lebih sama lah. Nah, Jadi masih jawara untuk mantu date performance. Sektor energi naik 2%, sektor industri naik 0,96%, sektor properti dan real estate 0,5%. Ini gue kasih yang positif-positif aja dulu deh. Habis itu consumer naik 0,3, finansial naik 0,24. ya abis itu yang rendah aja, yang Ya, rendah itu itu, teknologi. Lu punya andalan itu loh. Iya, turun 2,96 ya. Lu nyikat lagi gak sih di sini? Masih dong, masih. Lu masih Karena dia nyikat lagi? Basic material minus 0,59. Nah, mungkin yang ditampilin di YouTube kita adalah yang free, publikasi yang free, yang dari nanti gua kasih lihat ya. Iya. Karena kalau Bloomberg ini kan berbayar lah sebenarnya gitu. Tapi mungkin angkanya nggak jauh-jauh beda, Betul. cuman beda periodnya aja ya. Ini kenapa kita kasih ginian sama teman-teman yang mendengarkan, itu biar teman-teman, nih contohnya reksadana lah. Iya. Ya kan? Reksadana teman-teman tuh bisa lihat di fun fact sheet. Ya, di fun fact sheet itu kan ada top ya, walaupun nggak mewakili semua lah. Tapi top holdings. Iya. Nah, teman-teman bisa ngeliat dari situ. Nih reksadana ini yang saham itu fokusnya di mana sih? Kelihatan nggak di situ? Nah, seperti yang kita bilang tadi, kalau bermainnya teman-teman suka finansialnya ternyata gede, artinya dia mestinya performance-nya bagus dalam bulan ini. Ya, Kayak dan gitu-gitu. mungkin ini sebagai bahan buat teman-teman rebalancing. Karena marketnya sepertinya nggak akan kemana-mana lah. Turun ternyata cukup tangguh ya, turun nggak jauh-jauh tuh, terbukti Emang saham tuh 7.100. tangguh sekali nih. 7.100 di bawah 7.100 habis itu naik lagi gitu Ya. kan. Sementara untuk naik 7.200 juga masih berat di atas 7.200. Ya, Jadi ya nanti kita bahas di minggu depan, tapi overall basically nggak jauh kemana-mana, dan ini buat teman-teman buat cocok buat ngelihat rebalancing kemana nih, kira-kira sektor kemana nih yang masih Betul. bisa dan menarik gitu. Nah, kurang secara ini tambahan aja lah ya. Secara risk kita agak naik loh, Dim. Kita pakai CDS, Credit Default Swap. Ya, secara risk somehow biasanya orang kalau ngelihat risk dari suatu surat utang, kalau risknya naik, artinya harga obligasinya jadi agak-agak sensitif. Itu adalah CDS Indonesia untuk yang 5 tahun biasanya gue pakai. Itu ada kenaikan tuh dari 112 ke 124. Ya, ya memang ya tadi dengan kondisi Powell yang cukup agresif, kemudian harga minyak yang volatile. Harga minyak ini menarik sih dicermati karena tiba-tiba turun di bawah 90. Katanya sih karena China itu masih lockdown. Jadi kemungkinan ya demand for oil dari China itu nggak bakal banyak-banyak gitu. Jadi itu yang menekan harga minyak. Nah, kemudian kita kemarin itu banyak data juga sebenarnya, dan yang menarik itu adalah inflasi Jerman. Selain tadi inflasi Indonesia yang udah kita bahas, inflasi Jerman itu masih merangkak naik dari 7,5%, tadinya diperkirakan naik ke 7,8, ini naik 7,9% gitu. Nah, itu mengindikasikan memang di Eropa, terutama Jerman yang sangat tergantung sama Rusia sebenarnya dari sisi komoditas, itu inflasinya masih cukup tinggi. Dan kedepannya juga dengan winter ya sepertinya juga pasti akan naik lah lebih tinggi gitu. Terus di akhir minggu itu yang data US yang menarik, data tenaga kerja, di mana NFP Amerika itu memang non farm payroll ya teman-teman, itu memang salah satu indikator tenaga kerja di sektor tenaga kerja di Amerika itu mengalami penurunan tapi nggak separah yang diperkirakan. Iya. Jadi yang tadinya ada sekitar penambahan 525.000 dari periode sebelumnya, ini sebenarnya mengalami penurunan non farm payroll-nya ke 315. Pertumbuhannya melambat kan, Dim, maksudnya, Dim? Iya, Iya melambat, betul. Lebih lambat daripada periode sebelumnya.
Tapi nggak separah forecast di 300.000. Betul. Tapi ini mengindikasikan unemployment rate-nya atau berimplikasi terhadap unemployment rate di US ini mengalami kenaikan Dari 3,5 ke 3, 7 Ya. gitu. Naiknya lumayan lah nah, gitu. ini kenapa kita bawain semalam gua agak-agak seru ngeliatin ginian. Soalnya ini terkait dengan bettingnya terkait kenaikan suku bunga. Ya, kebijakan Fed itu seperti apa nanti ke Betul, depannya betul. gitu. Nah, kalau misalnya datanya seperti ini, biasanya berarti Fed-nya ya mungkin agak lebih berhati-hati karena tenaga kerjanya nih, sektor tenaga kerjanya nih ya belum pulih banget lah gitu. Ya, tapi kayak tadi yang lu bilang sebelum kita punya cerita hari ini, itu walaupun memang NFP-nya lebih baik daripada perkiraan, tapi unemployment rate-nya kan naik. Iya, Nah, betul. itu yang menjadi tadinya udah tenang tuh marketnya. Tadi malam gue perhatiin, marketnya pas udah keluar datanya, marketnya udah agak tenang karena kan mereka udah ngelihat data NFP-nya bagus, berarti the Fed mungkin nggak akan menggila-menggila lagi naikin suku bunga. Awalnya gitu. NFP-nya melambat, betul. unemployment rate-nya naik, Betul. jadi harusnya nggak terlalu agresif. Betul. Jadi abis itu pas kesini baru nyadar, tapi kan unemployment rate-nya kan masih segitu gitu. Ya udah hajar lagi kayak seperti. Jadi perdebatan terkait dengan kenaikan suku bunga mau berapa itu masih jadi agenda yang akan menarik. Ada yang bilang masih akan mega increase, Ya, ada yang Bung bilang Arif, mungkin next nggak week sampai nih segitu. gimana nih? Karena minggu depan ini ada gerakan. Jadi kita langsung minggu depan ya. Kita luruskan dulu, Bu. Kita luruskan ya. Iya. Jadi kita tuh take-nya itu kita hari Sabtu kemarin kan, Dim? Iya, Sabtu pagi jam 9, 10, jam 10 lah ya. 9, ya jam 9, jam 10. Nah, itu kita sudah sempat Bikin membicarakan bahwa market minggu depan sudah seperti sempat apa ya? juga, betul. Minggu depan kayak gimana, dan sudah sempat masuk di agenda kita itu adalah kabar mengenai BBM. betul, kita sempat sebut di situ bahwa waspadai kenaikan BBM karena belum ada yang ketok palu, kan gitu ya, Dim ya? Iya, betul. Nah, jadi ternyata ya para pemirsa nggak lama, dan kita waktu itu dan gua bilang mungkin minggu depan belum dulu gitu. Belum ada kabar apa-apa lagi ya. Belum ada kabar apa-apa. Tiba-tiba kita buka-buka WhatsApp grup, udah ada Detikcom. Ya. Gue masih di jalan waktu itu nih. Masih di jalan lo ya. Itu habis lihat Detikcom, wah ini Detikcom ternyata pengumuman kenaikan bahan bakar nih yang bersubsidi. Iya, betul. Seperti yang kita omongin. Iya. Kenaikannya ternyata bukannya kapan, hari itu juga. Iya. Nah, Jadi Sabtu jam sekitar 2 lah pengumumannya ya. Efektif langsung beberapa jam setelah itu lah kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, habis itu setelah pengumuman tersebut di agenda kita juga kita bilang ada disclaimer. Efek yang kita cerita untuk minggu depan ini adalah kalau seandainya BBM belum ada kenaikan. Iya, gitu kan, Dim? betul. Which is marketnya flat. Tapi ternyata Betul. BBM naik Betul. dan Akhirnya kita bikin sesi lagi. dadakan. Dan melalui online ya. Dan melalui online. Gitu. Karena kesibukan masing-masing. Nah, Iya. jadi ini gua quote aja nih dari CNBC kan. Ya. Pertalite dari 7.650 per liter, Ya. solar subsidi dari 5.150 per liter, jadi Ya. 6.800 per liter untuk solar. Solar, Ya. Petralite jadi 10.000 ya. Pertamax jadi 10.000 dari Petralite 10.000, Pertamax dari 12,5 ke 14,5 ya kalau nggak salah ya. Iya, 14,5 betul. Nah, Kalau Pertalite dari 7.650 jadi berapa? 10.000. 10.000 betul. Dan ini merupakan kisaran range paling atasnya yang dulu ya. Jadi katanya kan Petralite kayaknya nggak lebih dari 10.000. Kirain mungkin di bawah 10.000 ya, tapi ternyata benar-benar 10.000 gitu. Nah, berarti implikasinya seperti apa nih Bung Arif dengan kenaikan ke depan market ya? Yang tadinya kita pikir bakal flat-flat tanpa ada kabar, tapi ternyata ada kabar ini, berarti ini pasti akan menaikkan inflasi Indonesia ya, terutama. Iya, Gitu. Dan jadi, coba Bapak Dimas sebelum saya Iya. mulai karena saya mesti mikir-mikir. kalau untuk saham, terutama yang transportasi, yang logistik, dan yang terimpact dengan kenaikan harga ini pasti akan mengalami tekanan ya.
terutama yang tadi ya dari sisi transportasi itu kayak pasti akan terkena impact dari kenaikan harga ini gitu. Jadi kemungkinan harga-harga saham tersebut akan mengalami tekanan. Begitu juga mungkin akibat dari inflasi, otomatis Bank Indonesia mungkin akan lebih agresif menaikkan suku bunga karena kenaikan harga ini juga benar-benar range paling atasnya gitu. Jadi ya ini pasti akan membebani juga kayak semacam bank-bank dan juga lain-lainnya yang terpaksa nanti eventually menaikkan bunga dan akan lebih sulit untuk menyalurkan kredit gitu. Jadi untuk IHSG sepertinya akan mengalami tekanan, mungkin akan ngetes level 7.000 lah ya. Nah, ntar kita wait and see dulu lah untuk IHSG. Sementara untuk US rupiah, justru kalau misalnya kita melihat ada potensi kenaikan suku bunga, otomatis itu bagus untuk rupiah ya. Jadi kemungkinan US rupiah akan menguat justru ya, akan cenderung berada di mengetes level 14.800 gitu. Tapi sekali lagi juga dampak ekonomi juga akan berpengaruh juga terhadap inflasi Indonesia dan ujung-ujungnya rupiah. Jadi ya rupiah mungkin nggak akan banyak bergerak menuju ke 14.850, syukur-syukur ke 14.800. Tapi kita wait and see dulu lah hari Senin seperti apa. Kurang lebih seperti itu Bung Arif. Kalau obligasi kayaknya paling tertekan biasanya kalau ada ancaman inflasi ya. Jadi kalau untuk obligasi tadinya gue pikir kan udah ada antisipasi sebelumnya kenaikan suku bunga, Dim. Iya. Ya kan? Ya. Nah, jadi mungkin bumper depannya udah ada kenaikan suku bunga dengan harapan apabila memang benar-benar kejadian kenaikan harga BBM ini shocknya nggak terlalu besar gitu. Iya, Ya kan? Nah, tapi walaupun begitu untuk biasanya untuk BBM ini selalu impactnya lumayan impactful panjang terhadap kenaikan yieldnya ini kan. Yeah. Nah, jadi kalau kita lihat minggu depan, tetap memang sentimennya gue ngelihat ada kenaikan di yield ya. Ya, berarti harga turun ya. Berarti harganya ada potensi harga turun. Ya. Kemarin itu kita tutup di 7.14 ya. Gue ngelihatnya mungkin arahnya setahun ini kita pernah setahun ini pernah ketemu di 7,5, 7,6 gitu. Selama tahun ini. Jadi kita mungkin gue ngelihatnya gue ambil yang high-nya aja. Mungkin kita ngelihatnya di sekitar 7,1, 7,4 mungkin gue ngelihatnya. Iya, oke. Gitu. ISG juga mungkin juga pasti akan terdampak dari ini ya, demo-demo ya, kemungkinan yang bisa terjadi. Yes, biasanya itu kan demonya ya kita knock on wood lah ya, mudah-mudahan nggak kejadian, tapi biasanya kan rusuh gitu, dan biasanya kalau rusuh itu pasti akan market juga lebih prefer megang cash lah istilahnya kayak gitu. Jadi hari Senin, Selasa mungkin kita lihat situasinya. Kalau sepertinya ya untuk secara ini ya kita lihat testing level 7.000 lah untuk ISG. Teman-teman kalau misalnya itu ya kita lihat dulu lah impact market di hari Senin Selasa seperti apa. Iya, betul. Demo-demonya seperti apa dan nanti kedepannya seperti apa. Betul, sambil market mencerna juga ya. Betul. Apa yang mesti dilakukan oleh marketnya sendiri gitu. Iya, betul. Oke. Itu kira-kira Bung Dimas. Sip. Untuk sesi tambahan. Sesi hari ini. Sesi Lagian dia nggak bilang-bilang sih, gue pikir lu punya channel, ternyata mengecewakan. Channel gue baru level 1, cuma tahu channel buat kampanye kagak ada. Udah. Yaudah. Semoga minggu depan marketnya kondusif ya. Ya, mudah-mudahan turunnya nggak terlalu parah lah ya, dan kita bisa tetap investing setelah marketnya udah kalem ya. Oke, sip. Thank you teman-teman. Bye.